saya di kantor tiap pagi setengah 8 saya sengaja kasih 4 set kursi. Untuk apa? Untuk warga yang tidak yakin saya bisa mendengarkan keluhannya, dia datang ketemu saya kok. Oke. Nah artinya apa? Nggak ada alasan orang Baik. Jakarta Jadi titip nggak ya mau. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dicari yang menyulitkan, tapi jangan menyulitkan warga yang mengadu. Janji ya, Pak. Karena semua harus ada warga. Nggak, Terima pertanyaan kasih, Pak saya begini, pertanyaan saya, kalau ternyata dia fitnah, ngapain? Fitnah? Mbak Nana gue jewer ya. Boleh. Boleh. Awas ya. Kalau dijewer doang mah biasa dijewer. Paham? Itu soal relokasi, soal penggusuran. Ada yang lain lagi yang juga Tanya aja sepuasnya lah, maunya yang apa juga tanya sangat aja. sensitif. Tanya aja semua. Iya dong, harus tanya-tanya. Pemimpin itu harus bertanggung jawab Tanya atas aja. kebijakannya. Kayaknya gue dijebak nih malam ini. Soal reklamasi Pak Ahok. Iya. Kemarin yang jelas teman-teman juga pasti sudah tahu ketika Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan Pulau G itu tidak bisa direklamasi, dicabut. Saya ingin tahu sikap Pak Ahok sekarang, akan terus reklamasi walaupun pengadilan sudah memutuskan itu melawan hukum, itu merusak lingkungan, itu hanya tidak ada kepentingan publik di situ, itu semua dasar hukum yang disebutkan. Akan banding tidak Pak Ya Ahok? kita akan banding. Kenapa? Karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya, seluruh dunia kalau nggak reklamasi 50 tahun akan datang kelaparan dunia. Karena nggak cukup tanah lagi. Kalau soal pelanggaran lingkungan, ya kita selesaikan secara teknis. Itu Korea Selatan membuat reklamasi di Semanggung itu untuk membuat ladang gandum. Karena dia untuk mengantisipasi kekurangan makanan akan datang. Lalu Singapura reklamasi, Abu Dhabi reklamasi, Hong Kong, China, Eropa, Belanda semua reklamasi. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini udah diributkan 50 tahun yang lalu di Belanda. Belanda sekarang hasil reklamasinya laut ditutup jadi danau. Itu malahan semua flora fauna di Afrika bisa ada ditemukan di Belanda hari ini. Sekarang mereka memuji-muji. Nah kita juga belum menutup laut. Ya kan lagi pula itu semua hasil reklamasi sertifikat punya DKI. Hampir 50% fasum fasos. Yang bisa dijual 5% punya DKI. Lalu saya wajibkan 15% dari NJOP setiap penjualan buat bangun rusun di sana. Beresin tanggul supaya kalau orang miskin kerja di situ. Saya bilang sama mereka, bos-bos, kamu bikin pulau reklamasi, jual tanah begitu mahal, kasih fasum fasos ke DKI. Lalu pegawai Anda mampu nggak tinggal di pulau? Enggak. Saya bilang saya sih tidak mau orang dari Tangerang tinggal Tangerang, Bekasi, Depok datang ke pulau. Nanti kami disuruh bangun kereta. Ini tanggul Jakarta itu mungkin butuh 75 sampai 80 triliun membuat tanggul 3,8 meter. Masa kita masih keluarin duit sendiri? Kenapa nggak suruh mereka saja yang bangun? Itu pulau kalau sampai 10 tahun 20 tahun penjualan lahan di atas lahan DKI, dia mungkin secara kasar bisa kontribusi di atas 150 triliun buat DKI. Jadi semua LRT selesai. Lebih baik uang APBD kita dipakai buat apa? Buat pendidikan, kesehatan, operasi pasar tiap hari, sembako, anak-anak kuliah, sediakan rumah susun subsidi. Lebih baik begitu. Ngapain kita ngabisin duit untuk infrastruktur? Enggak, tadi aku cuma nyinggung gini sama Mas Pram. Sebenarnya kita punya harta banyak banget di Jakarta. Apa? Dari korupsi luas bangunan, udara nambah kan mesti bayar nih orang tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya yang seperti kemarin itu loh, motor-motor itu loh, kan motor saya lihat belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas, kita kasih bus gratis itu loh, yang lantai singa. Jadi kalau ke depan bisa semua bus itu bisa gratis juga, asal kita ada bisnis, termasuk pro reklamasi. Pro reklamasi itu kita hitung bisa dapat kontribusi dulu 120 triliun. Nah kalau kita punya pulau OPQ Tanjung Priok, Pemda kalau nggak ada penghasilan, ujung-ujungnya nyari duitnya lewat pajak, naikin PBB lah, naikin pajak ini, pajak itu. Nah dulu Jakarta pikirannya kalau punya pulau OPQ, jadi New Tanjung Priok, orang Jakarta nggak usah bayar PBB yang mampu, yang nggak ada dagang nggak usah bayar PBB. Nah itu mesti ada usaha. Saya cerita. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini.
Nah, kita sudah melihat bahwasanya Gibran diganti saja jadi wakil presiden, langsung Pak Prabowo langsung yang menyampaikan secepatnya Republik Indonesia 2 diganti kalau kepengen Indonesia ekonominya stabil demi negeri tercinta ini. Singkirkan saja Owi dan anaknya membuat pusing rakyat karena hanya kejar kuasa dengan cara bayar. Padahal rakyat tak bisa terbeli dengan cara kuasa. Pilih pemimpin itu yang disukai rakyat, amanah, jujur, cerdas, memiliki hasil karya yang nyata, selalu menjaga penegakan hukum demi rakyat Indonesia seutuhnya. Fufu Fafa jadi duri dalam daging bagi Prabowo. Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas, jujur, mengutamakan kepentingan rakyat bukan keluarga. NKRI harga mati. Indonesia belum waktunya, masih banyak tanah yang kosong untuk dikelola. Kalau betul-betul Pak Lutfi mau ganti ke Kaisang gubernur di Jawa Tengah, berarti Pak Gibran bisa diganti dengan orang lain. Ya, nggak ada cuman Bapak Ahok, Ganjar Mahfud MD yang cocok, karena 3 orang ini orang yang jujur, anti korupsi, pasti bisa menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia stabil. Beban padahal dia sendiri bawa badannya sudah sempoyongan logika dalam akal sehat. Cari yang berbobot biar bisa bantu kerja pemimpinnya. Cari itu yang berpengalaman, bukan orang yang masih bau kencur tak berpengalaman. Ada kemungkinan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya mendahului melebihi batas ketentuan, ketetapan, dan wewenang dari tugasnya sebagai wakil presiden. Para mereka yang masih mendukung Fufu Fafa reklamasi adalah mereka ingin jadi negara di dalam negara. Kalau Belanda negara Belanda kecil yang mereka pantas memendung laut, Indonesia negaranya besar dan luas, pinggir laut jangan dirusak, dan tanah sawah, lahan sawah jangan dirusak, dan hutan bahkan jangan juga dirusak. Itu orang suka dengannya. Kalau orang jujur, bersih, dan suka dengan orang yang kotor pikirannya, niat duduk, dan pemerintah udah gak sehat pikirannya lagi. Politik itu adalah saling jegal, menjelek-jelekan karena tujuan ingin cari muka untuk siapa saja rata-rata. Contoh Gibran ingin dijegal nanti. Jika udah jatuh Prabowo ganti dijegal dengan mudah. Lihat, dapat 3 tahun Prabowo akan digulingkan, maka Prabowo bersatulah. Jangan hiraukan musuh-musuhmu, apalagi usul dalam selimut tidak kelihatan. Reklamasi juga mencegah tsunami hantaman dari laut. Kalau ada reklamasi, ombak laut yang seharusnya langsung menghajar daratan ke hadang SM bangunan-bangunan yang ada di reklamasi. Jadi hantamannya tidak 100% bersih, di minimalis sampai 50% yang seharusnya bisa hancurkan seluruh Jakarta. Paling tidak dampak kehancuran jadi 25%. Biasalah Indonesia kirena karena bukan seketune bayar cerdas wis pasti tersingkir, ikulah politik Indonesia. Wapres sudah bagus loh, kok diganti baru saja dilantik rakyat Indonesia pikirkan kotor. Untuk mencapai sasaran Indonesia maju, Indonesia makmur, rakyat sejahtera, cari yang sopan dan mayoritas. Wapres adalah hasil pilpres yang dipaksakan oleh bapaknya. Dengar baik-baik kata Ahok, yang miskin kerja di situ kan mantap, yang menikmati orang kaya seperti Ahok. Saya ini rakyat kecil kepengen secepatnya copot wapresnya. Indonesia geger karena tingkah dan kekurangan wapresnya. Menurutku yang cerdas, kritis juga jujur yang lagi berani sebagai wapres adalah Pak Mahfud, Pak Ahok, dan Pak Ganjar. Pencitraan saja. Tanah juga masih luas. NKRI reklamasi kepentingan orang-orang berduit, terutama 9 naga berbisnis, rakyat yang dirugikan. Yang cerdas aja banyak, kenapa pakai yang on? Yang berani hukum keluarga Jokowi hanya Tuhan. Cerdasnya Pak Jokowi untuk melindungi dirinya dari gugutan rakyat kecil yang dijolmi. Pak Jokowi dorong anaknya menjadi wakil presiden buat melindungi dirinya
luar biasa muter-muter itu saja yang jadi penjabat tinggi negara. Indonesia kaya tapi rakyat makin susah parah nyari duit. Ini bukti nyata. Indonesia kaya tapi utang negara tambah banyak, kekayaan negara dikemanain. Indonesia kalau mau maju belajarlah ke Cina, kerja keras, korupsi benar-benar diberantas, punya visi dan misi yang jelas ke depan, perencanaan yang matang. Sebaiknya Gibran diganti saja karena tidak punya pengalaman pemerintahan. Kalau benar Ahok jadi Wapres NKRI pasti ada perubahan. Bisa dibayangkan kualitas Ahok dengan Wapres, Ahok penyampaiannya dan dengan data dan solusi, sementara yang itu kayak mengongen. Lantik untuk ganti Gibran terdiri dari golongan orang-orang Islam. Indonesia negeri Islam yang banyak sekali. PIK 2 jangan diteruskan, mereka ingin merusak lingkungan dan ingin membentuk negara dalam negara juga. Soalnya yang ngisinya orang-orang luar seperti orang Singapura, Cina dan negara tetangga lainnya, karena pantai daerah Banten letaknya strategis dan orang-orang kita tidak bisa menempatinya. Rata-rata harganya rata-rata 15 miliar rupiah ke atas. Cepat ganti Fufufafa, masyarakat butuh lapangan pekerjaan untuk bisa makan. Maunya rakyat yang pasti pintar, tapi mau penguasa pemimpin kadang wakilnya harus lebih bodoh dari pemimpinnya. Contoh saja Prabowo pilih Gibran wakilnya, inikah biar Prabowo lebih hebat di mata kalian ketimbang Gibran? Jokowi Maruf Amin lebih pintar mana bro? Bayangkan kalau pintar ketemu pintar bro dalam memimpin, itulah gunanya atasan bawahan. Kalau pakai atasan semua bawah pasti terbuka. Manusia cuma pandai menilai tapi tidak berhak menentukan sesuatu yang sudah menjadikan ketetapan ilahi. Tak bosan saya dengar ide-ide Ahok luar biasa. Sebetulnya sebelum pendaftaran cek dulu ada masalah nggak, udah dilantik banyak. Semoga Allah memberkahi, rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada Pak Prabowo serta dalam lindungan alam semesta. Gibran pantas segera diganti. 2 alasan yang mendasar: tidak punya kemampuan dan terpilihlah karena cewek-cewek bapaknya melanggar konstitusi. Wis ming podo pintar-pintar ngomong rakyat sing susah. Mana mau dengarin melepaskan aset yang benar aja. Wapres terlalu buru-buru. Reklamasi tidak bagus menurut saya dengan sebab dan alasan dunia akan tenggelam. Lebih bagus pengerukan laut yang dengan itu judulnya serem, benar enggak? Setuju Gibran secepatnya diganti. Gibran pulang ke Solo. Di luar sana masih banyak orang yang cerdas, masih banyak orang yang beriman. Kalaupun dari sekian banyak netizen yang setuju Republik Indonesia diganti, apakah Pak Prabowo berani mendepak Gibran? Tentunya kita semua sudah tahu Pilpres kemarin tanpa campur tangan Jokowi, Pak Prabowo mungkin akan kesulitan memenangkan Pilpres kemarin. Jadi kita cuman bisa berharap Pak Prabowo bisa membawa negara ini lebih maju, damai dan lebih sejahtera di semua kalangan. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa